Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna dhaya'ili darajati bil jannah Yafa'una bi usrarihim anwarihim wa ilumihim nafahatihim barakatihim Bidini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim Wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim Wa yahsyuruna fi zumratihim Bilafiyatin wa salamatin lahumul fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wa izza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali berjumpa di dalam suasana Idul Fitri yang hampir 1 bulan kita tutup kajian kita. Maka hari ini kita bisa berjumpa kembali. Maka saya yang pertama mengucapkan minal aidin wal faizin al maqbulin wa kullu amin wa antum bi khairin. Yang lalu kitab yang kita kaji sudah selesai. Maka kitab ini sudah menjadi bacaan harian kita. Maka kita akan ulang-ulang kitab ini sampai kita diselamatkan oleh Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari segala fitnah-fitnah dan selamat dunia sampai akhirat. Yang akan kita baca adalah kitabnya Imam Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi yang disarahi oleh Imam Ad-Dasuki Muhammad Ad-Dasuki rahimahullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain amin ya rabbal alamin.
Kitab ini dibuka oleh Imam Muhammad As-Sanusi. Qala Syekh Al-Faqih Al-Wali Saleh Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Dia berkata, alhamdulillah al-wasi'il judi wal ata' alladhi syahadat bi wujubil wujudi wal wahdaniyah wa azimi jalalih wa wujubu iftiqaril kainati kulliha ilaihi fil ardi was samawat. Beliau Imam Sanusi membuka kitabnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik dan untuk Allah. Al-wasi'il jud, yang begitu luas kedermawanannya, wal ata, dan pemberiannya. Segala yang muncul di jagat raya ini, segala apa yang ditampakkan oleh Allah ini adalah murni kedermawanan Allah. Gak ada tuntutan, gak ada kewajiban, gak ada keharusan Allah untuk memunculkan semua yang ada di jagat raya ini. Maka Allah membagi-bagikan segala apa yang Allah kehendaki kepada siapa saja yang ingin Allah berikan. Dalam hadisnya Nabi dikatakan, Allahul mu'ti wa anal muqsim. Allah adalah sang pemberi dan saya yang membaginya. Allah memberikan segalanya, apa yang kamu pingin Allah kasih. Tapi pembagiannya nanti lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang nggak kenal Nabi Muhammad, yang nggak dapat bagian yang baik, walaupun dapat pemberiannya Allah, tapi nggak dapat bagian yang baik. Maka kalau kita dapat sesuatu, terus salawat sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita tahu ini adalah pemberianmu ya Allah, tapi ini melalui pembagiannya Nabi Muhammad SAW. Allahul mu'ti wa anal muqsim. Allah adalah zat yang maha pemberi al-ata. Maka segala yang kita peroleh ini adalah pemberian Allah. Di Quran dikatakan berapa ayat yang mengatakan bahwa Allah yang membagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Walaupun dikatakan Allah yang membagikan rezeki kepada hamba-hambanya, tapi jangan kamu kira Allah itu datang langsung membagikan. Ya enggak begitu. Walaupun kalimatnya aku yang membagikannya, aku yang merezekikan kalian, aku yang memberikan kepada kalian, tapi Allah membagikan itu semua dengan cara yang Allah kehendaki. Bisa lewat wasilahnya si anu, lewat wasilah si anu, lewat. Maka apapun yang kita terima, maka akan kita kupas nanti bahwa itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kok mengatakan ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, itu hanya majazan.
Itu hanya syariatan. Hakikatannya itu semua miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Imam Sanusi, alhamdulillah al-wasi'il jud, yang begitu luas kedermawanannya. Enggak ada zat yang sedermawan Allah, enggak ada. Yang memberikan sesuatu tanpa batasan. Kamu diminta oleh seseorang hari ini, besok dimintain lagi, lusa dimintain lagi, minggu depan orangnya minta lagi, ketok-ketok udah kamu longok doang, dia lagi. Kok masih minta lagi? Bilang-bilang nggak ada. Allah begitu luas kedermawanannya. Makanya diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menjamu hamba-hambanya Allah. Maka Nabi Ibrahim memilih tuh, dipilih yang mukmin sini, kamu yang nggak mukmin sana, nggak masuk bagian. Kata Allah, Ibrahim, wong itu kan bukan punya kamu. Kok bisa kamu yang milih-milih begitu? Gimana? Itu hamba saya semua. Undang semuanya. Yang bukan milik kamu aja kamu masih milih-milih, apalagi kalau itu milik kamu. Saya yang punya. Kadang dia yang udah saya kasih nggak terima kasih, malah saya dicaci, malah saya dihina. Masih saya kasih Ibrahim, nggak saya pilih-pilih. Itu pemberian yang umum namanya, yang Allah kasih siapa saja dari hambanya, mau itu hewan, mau itu mukmin, mau kafir, mau jin, mau semua dikasih oleh rata. Maka Allah adalah zat yang begitu luas kedermawanannya. Yang disebut dermawan itu ya, orang yang memberikan sesuatu tanpa adanya kewajiban. Dia punya harta sendiri, dia datang dibagikan sendiri sesuai kehendaknya. Lah, kadang ada orang yang menganggap nggak adil ketika baginya nggak rata. Ya, masa si anu dikasih segini, saya dikasihnya segini. Lah mestinya kamu mikir itu ngasihnya itu hasil kedermawanannya atau hasil kewajibannya. Kalau hasil kewajibannya kamu boleh nuntut. Ono kerja, saya kerja, gajinya harusnya. Ini bukan hasil kamu ngapa-ngapain, ini dikasih hasil kedermawanannya murni, hingga Allah membagikan sesuai dengan kehendaknya yang Allah kasih. Ono dikasih lebih, ini dikasih sedikit, ono kurang, ini banyak. Maka tidak ada seseorang yang bisa protes atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah memberikan itu murni atas kedermawanannya sendiri, yang mana Allah itu adalah zat yang bisa senantiasa kita saksikan tentang wajibul wujudnya dan tentang kewahdaniyahannya. Segala puji bagi zat yang memberikan kita kesempatan, memberikan kita kenikmatan untuk bisa menyaksikan
sifat wajibul wujudnya dan sifat wahdaniyahnya. Tidak semua hamba yang diberi oleh Allah kenikmatan, diberi rezeki, diberikan pula sebuah kesaksian untuk menyaksikan wajibul wujudnya Allah dan wahdaniyahnya Allah. Maka ini kenikmatan yang ditambahkan oleh Allah kepada kita. Dermawannya Allah kepada kita melebihi dermawannya Allah kepada hamba-hambanya yang lain. Kita udah dikasih hidup, dikasih nafas, dikasih rezeki makan, pakaian, ditambah rezeki Islam, rezeki iman, ditambah rezeki bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menyaksikan wajibul wujudnya Allah dan menyaksikan kewahdaniyahannya Allah. Ini kenikmatan yang enggak akan bisa putus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa azimi jalalihi, dan begitu agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah memberikan kita pula kenikmatan untuk menyaksikan wajib iftiqornya seluruh hamba-hambanya Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang gak akan pernah kita bisa syukuri dengan sempurna. Karena kenikmatan ini kenikmatan yang tiap waktu diberikan oleh Allah kepada kita. Satu kenikmatan wajib kita syukuri. Wajib enggak kita bersyukur pada kenikmatan Allah? Maka untuk bersyukur kepada Allah itu butuh kenikmatan lagi dari Allah. Sudah dua kenikmatan. Orang yang mengetahui dirinya bisa mendapatkan dua kenikmatan, itu kenikmatan lagi dari Allah. Berapa? Bisa bersyukur kira-kira? Kita dikasih satu kenikmatan, makan, minum, hidup, itu luar biasa nikmatnya. Ketika kita syukuri, itu sudah kewajiban kita. Orang dapat kenikmatan disyukuri. Ketika bersyukur, dapat kenikmatan kedua dari Allah. Karena banyak hamba-hambanya Allah, wa qalilun min ibadiya syakuro, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Orang dapat nikmat bisa bersyukur kepada Allah itu sedikit. Nikmatnya banyak dikasih, yang bersyukur sedikit. Berarti bersyukur itu nikmat yang lain dari Allah. Orang yang tahu dirinya bisa bersyukur itu kenikmatan lagi dari Allah. Kalau dirinya dikasih nikmat bisa bersyukur, ini dia tahu dirinya bisa bersyukur, dia mendapatkan nikmat yang ketiga dari Allah. Terus kapan kita mau mensyukuri kira-kira? Nikmat yang pertama belum kita syukur, datang nikmat yang kedua. Datang nikmat, bagaimana caranya bersyukur coba? Maka dikatakan oleh ulama, di antara cara memuji Allah yang paling sempurna itu dengan kalimat alhamdulillahilladzi alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Sudah itu sudah puncaknya pujian kepada Allah, puncaknya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah,
Segala puji hanya milik dan untuk Allah. Hamdan, pujian ini mudah-mudahan mencukupi yuwafi ni'amahu wa yukafi umazid, dan mencukupi pula tambahan-tambahan yang Allah berikan. Menunjukkan apa? Bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketika kita bisa syukuri, itu adalah nikmat tambahan lagi dari Allah. Maka kita bersyukur kalau sekali ucapan, mudah-mudahan ucapan ini ya Allah mencukupi atas nikmat-Mu dan nikmat yang Kau tambahkan pula kepada kami ya Allah. Maka Imam Sanusi mengatakan, segala puji bagi Allah, Zat yang memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa menyaksikan wahdaniyahnya dan wajibul wujudnya, dan kenikmatan yang menjadikan kepada kita bisa menyaksikan iftiqornya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak dijadikan oleh Allah seperti Qarun yang menyatakan bahwa apa yang saya peroleh dari diri saya sendiri. Kita enggak dijadikan Allah seperti Mu'tazilah yang mengatakan bahwa apa yang saya kerjakan dari diri saya sendiri. Tapi kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang muwahhid, yang mengenal kewahdaniyahannya Allah, wahdaniyah fi dzatihi, wahdaniyah fi sifatihi, wahdaniyah fil af'alihi, bahwa segalanya ini muncul atas perbuatannya Allah. Amal saya diciptakan oleh Allah, ibadah saya diciptakan oleh Allah, segala kenikmatan saya diciptakan oleh Allah. Maka ini adalah kenikmatan dari Allah. Maka segala puji bagi Allah yang menjadikan kenikmatan kepada kita bisa menyaksikan iftiqornya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz alladhi azza fi mulkihi ayyakuna lahu syarikun fi tadbiri syai'in ma fata'ala Allahu ta'ala fata'ala Allahu jalla wa azza anisyuraka. Maha perkasa Allah, Zat yang di dalam kerajaannya itu bersih dari adanya sekutu yang ikut mengatur, yang ikut menentukan, yang ikut menciptakan apapun sesuatu di dalam kerajaannya Allah. Satu hal pun tidak ada sekutu baginya. Maka maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, maha luhur Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sekutu. Gak ada satupun yang ikut membantu Allah mengatur jagat raya ini, gak ada. Allah sendiri yang mengatur seluruh jagat rayanya. Allah sendiri yang mengatur seluruh alamnya. Allah sendiri yang memberikan apapun satu persatu kepada tiap-tiap hamba-hambanya. Tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang ikut di dalam pengaturan Allah, tidak ada yang ikut memberikan usulan kepada Allah. Murni ini semua diatur esa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dialah zat yang la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini kenikmatan yang luar biasa orang yang bisa memahami makna wahdaniyah ini. Sementara orang-orang di luar sono pahamnya apa?
bikin rumah saja sendirian repot. Gimana ngatur alam semesta? Ngatur satu kelurahan aja sendirian repot, apalagi ngatur sedunia raya. Maka coba kamu lihat orang-orang yang menuhankan selain Allah, maka pasti menganggap Tuhan mereka bersekutu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Ada yang ngatur langit, yang ngatur bumi, ada yang ngatur hujan, yang ngatur panas, ada yang ngatur api, ada yang ngatur air. Kenapa? Karena mereka berpikir menganggap Tuhan seperti dirinya sendiri, yang kalau nggak dibantu oleh yang lain nggak akan mampu mengatur ini semua. Tapi kita dipahamkan oleh Allah tentang kewahdaniyahannya. Andai Allah dibantu oleh yang lain, maka Allah lemah. Andai Allah dibantu oleh yang lain, maka tidak akan pernah muncul dunia ini. Maka dengan pemahaman itu kita mengimani bahwa Allah lah Esa yang mengatur segala yang ada di jagat raya ini. Dari kemunculannya matahari yang gede, bumi langit yang gede, sampai kemunculannya makhluk yang kecil-kecil yang sampai mata kita enggak melihatnya, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dibantu oleh yang lainnya. Ar-Rahimur Ar-Rahimir Rahman, yang mana dia adalah zat yang maha penyayang dan maha pengasih. Ar-Rahimir Rahman. Memang Sanusi paling senang dibalik-balik begitu. Orang lain ngomong Azza wa Jal, Sanusi Jalla wa Azza. Ngomong Ar-Rahman Ar-Rahim, dia Rahimir Rahman. Artinya dia sebutkan yang khusus dulu baru yang umum. Orang lain nyebut yang umum dulu baru yang khusus gitu loh. Penyayang itu maknanya sesuatu yang khusus. Allah memberikan anugerah yang khusus. Apa diantaranya? Ya tadi yang kita bicarakan. Allah bagikan kenikmatannya, dan Allah khususkan hamba-hambanya mengenal keesaannya, mengenal wajibul wujudnya, mengenal la syarikalahnya, mengenal iftikor dirinya kepada Allah. Itu tanda penyayangnya Allah kepada diri kita. Kalau Rahmannya itu pemberian yang umum, semua diberikan, tapi mereka enggak mendapatkan makna ini. Mereka enggak mendapatkan kesempatan untuk mengenal wajibul wujudnya Allah, enggak dapat kesempatan mengenal wahdaniyahnya Allah, enggak dapat kesempatan untuk mengenal iftikor dirinya kepada Allah. Alladzi amad ni'amuhu al-awalimu kulluha, yang mana nikmat-nikmatnya merata pada semua alam. Fala mukhallisa likainin antilkan ni'mah, maka tidak ada orang yang mampu menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmatnya Allah kepada diri kamu, enggak akan mungkin bisa kamu hitung. Nikmat yang zahir saja, yang zahir. Jangan nikmat yang batin, yang zahir aja. Dari ujung rambut
sampai ujung kaki kita itu kenikmatan. Saya mau nanya, kamu dari pagi pernah enggak memohon kepada Allah, ya Allah nanti malam saya mau ngaji, mata saya sehatkan ya Allah, kuping saya sehatkan, kaki saya sehatkan, pernah? Tapi Allah kasih itu semua kepada kamu. Kamu dari rumah jalan dengan mata yang sehat, telinga yang sehat, kaki yang sehat, badan. Itu kenikmatan yang terus-menerus Allah berikan, tapi kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Itu nikmat yang dohir. Baru yang dohir yang begitu banyak nggak bisa kita hitung, ditambah nikmat batin, nikmat iman, nikmat ma'rifat, nikmat kenal kepada Allah. Ini kenikmatan yang gak mungkin bisa kita hitung dari kedermawanannya Allah kepada hamba-hambanya, khususnya hamba-hamba yang mukmin. Al-wasi'il karimil munfaridi bil ijad, yang maha luas kebaikannya, yang maha luas. Al-karim, al-wasi'il karim, al-munfaridi bil ijad, yang esa, yang menyendiri, yang gak butuh bantuan di dalam menciptakan segala sesuatunya. Fala yustata'u syukru ni'amihi illa bima huwa min ni'amihil jamma'. Ya Allah, maka tidak akan bisa seorang hamba mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah kecuali dengan kesyukuran dari nikmat-nikmatnya yang banyak. Tidak akan bisa hamba bersyukur kepada Allah kecuali mendapatkan nikmat yang baru lagi dari Allah. Nikmat yang baru nggak bisa kita syukuri kecuali nikmat lagi yang baru datang dari Allah. Maka untuk bisa bersyukur pada nikmatnya Allah itu hal yang tidak mungkin, untuk mensyukuri satu persatu nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanaka la nuhsi sana'an anta kama asnaita ala nafsi. Gak ada yang bisa sempurna memuji engkau ya Allah kecuali ya engkau sendiri yang bisa memujinya. Kami hamba-hambamu ya Allah tidak bisa memuji engkau dengan sempurna atas setiap nikmat yang engkau berikan kepada kami. Kenapa? Begitu banyak nikmatnya, tapi kesempatannya untuk bersyukur nggak ada. Satu detik berapa nikmat yang kita terima dari Allah? Satu detik. Baru mau bersyukur, detik yang berikutnya datang dapat kenikmatan lagi. Baru mau bersyukur, detik berikutnya datang kenikmatan lagi. Kapan kita mau bersyukur nikmatnya Allah? Kalau nikmatnya orang tua ngasih kita, nikmatnya orang lain ngasih kita, bisa kita hitung. Tapi nikmat yang Allah berikan tidak bisa kita hitung-hitung, karena tidak akan mungkin kenikmatan itu bisa kita syukuri satu persatunya. Al-Ghaniyul Quddus, dialah Allah, zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Al-Quddus, yang maha suci. Fala wusula ila syai'in min fadlihi illa bimahdi fadlih. Maka tidak akan bisa mencapai anugerahnya kecuali itu dengan anugerah Allah itu sendiri. Tidak akan bisa seseorang itu sampai kepada mensyukuri nikmat Allah kecuali Allah tambahkan kenikmatan yang lain pada dirinya.
Ta'ala Rabbuna jalla anil aghradi wa anil a'wani wal wukalai wal wuzara. Maka maha suci Allah, maha suci Tuhan kita, anil aghrad, dari segala macam mengambil keuntungan. Allah ngasih kita ono, ngasih kita ini, gak ada tujuannya, gak ada. Ini saya dermawan, saya mau ngasih kalian biar kalian muji saya. Lo kira anggota DPR kalau ngasih sesuatu perlu di foto, diviralkan, biar dikenal. Tujuannya apa? Biar pada muji. Gak ada yang begitu bagi Allah, gak ada. Allah, kedermawanan Allah, tidak ada keuntungan sedikit pun yang kembali kepada Allah. Allah bagikan segala kenikmatannya kepada semua hamba-hambanya, dari malaikat, manusia, bangsa jin, hewan-hewan, semua dikasih kenikmatan. Dan Allah enggak meminta kamu, enggak mengharapkan kamu apa-apa. Allah tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun dari apa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Allah maha sempurna, tidak membutuhkan apapun dari hamba-hambanya. Andai hamba itu memuji Allah, maka si hamba itu yang dapat keuntungan. Andai hamba itu mengenal Allah, hamba itu yang dapat keuntungan. Allah tidak ada keuntungan sama sekali dari apa yang si hamba kerjakan. Maka Allah lah zat yang pada semua perbuatannya tidak ada keuntungan yang kembali kepada Allah. Dari segala macam tujuan. Wa anil a'wan, dan maha suci Allah dari adanya penolong-penolong. Gak ada yang nolongin Allah, gak ada. Saya mau begini yang nolong si anu, mau begini yang nolong si anu. Allah mau ngasih rezeki sama si anu ditolong, gak ada. Allah murni sendiri yang menjadikan pembagian untuk tiap hamba-hambanya dengan cara yang Allah kehendaki. Dari mulai lahirnya kita dari mani, berubah jadi segumpal darah, berubah jadi alaqah, berubah jadi janin, berisi tulang-tulang sampai terbentuk, sampai lahir, sampai membesar. Allah enggak butuh penolong siapapun untuk ngatur itu semua. Matahari yang bergeser dari timur ke barat, bulan yang bergeser, enggak ada Allah butuh bantuan, enggak ada. Hujan yang turun, tanaman yang ditumbuhkan, Allah enggak butuh bantuan siapa saja. Saya mau nanya, ikan di laut itu ada enggak yang ngasih makan? Hah? Ada yang bantuin Allah ngasih makan ikan di laut, ada? Hah? Kalau ente mau ikut bantuin Allah ngasih makan ikan di laut, berapa yang ente perlu siapkan? Tapi Allah jadikan ikan di laut hidup, bahkan bisa ente ambil tiap hari, gak ada habisnya terus. Sampai di sini baunya asin ikan laut diambil dulu. Menunjukkan Allah nggak butuh ditolong sama siapapun untuk mengurus semua yang Allah kehendaki, untuk mengurus semua yang Allah ciptakan. Wal mukala, dan Allah itu nggak butuh wakil-wakil. Ini perwakilannya Allah, nggak ada perwakilan Allah, nggak ada. Perwakilan Tuhan, oh Tuhan kok butuh perwakilan? Kira DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Rasul itu justru bukan perwakilannya Allah. Allah nggak butuh perwakilan.
Rasul bukan perwakilan dari Allah, bukan. Rasul dijadikan oleh Allah sebagai contoh hamba yang paling sempurna, bukan mewakili Allah, bukan. Nah, kalau mewakili Allah sebagai apa perwakilannya? Pencipta ya bukan. Makanya dikatakan Allahul Mu'ti wa ana muqsim. Aku yang membagikan. Allah penciptanya, aku hanya punya bagian dari hamba-hamba yang kalau mau dapat bagian, aku datang untuk membagikannya. Bukan perwakilannya Allah. Nabi dijadikan sebagai manusia yang paling sempurna di antara seluruh hamba-hambanya. Kalau kita mau melihat saya manusia, bagaimana contoh manusia yang sempurna? Ya Nabi Muhammad. Melihat manusia yang paling sempurna. Tidak melihat sesuatu dari Tuhan gitu loh. Ini mau perwakilan Tuhan. Jadinya nanti kayak orang Nasrani. Orang Nasrani meyakini ada perwakilan Tuhan, anak Tuhan, titisan Tuhan. Dalam agama kita nggak ada yang begitu. Maka Allah tidak butuh perwakilan-perwakilan wal wuzara dan wazir-wazir. Malaikat dan yang lainnya itu bukan wazir-wazirnya Allah. Bukan mereka itu memudahkan kerjanya Allah, bukan. Banyak orang paham kalau malaikat itu kan bantuin Allah, Bib. Kalau nggak ada malaikat kan tambah berat kerjanya Allah. Nah, repot. Justru malaikat itu dibantu oleh Allah untuk jadi hamba yang soleh. Malaikat justru mendapat pertolongan dari Allah, bukan Allah dapat pertolongan dari malaikat. Bukan malaikat yang ditolong sama Allah. Dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang patuh. Mana di hatinya dibersihkan dari hawa nafsu, nggak dapat godaan setan, kemauan hidupnya hanya untuk ibadah. Itu kan pertolongan dari Allah. Bukan justru malaikat menolong Allah lah. Malaikat menolong apa? Jadi jangan sampai di pikiran kita muncul pemahaman yang demikian kepada Allah. Jadi Allah itu murni sebagai sang pengatur seluruh jagat semesta ini. Nahmaduhu, kami memuji kepada Allah. Aku memuji kepada Allah Subhanahu yang Dia maha suci, ala ni'amin atas nikmat-nikmatnya, la tuhsa yang tidak bisa dihitung, wa hamidna dan kami memuji, lahu jalla wa azza min ajallil ala, dari atas semua nikmat-nikmatnya yang teragung. Pujian kita kepada Allah, di antaranya Imam Sanusi, penulis kitab ini, memuji bahwa dirinya memuji kepada Allah atas segala nikmat yang telah Dia sampaikan, yang itu tidak bisa terhitung, dan itu dengan pujian yang teragung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nashkuruhu, dan aku bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, Ar-Ra'ufur Rahim, yang maha pemberi kenikmatan, Alladzi yabsutu bifadlihi, yang mana kenikmatan itu yabsutu, tak terhingga, yang meliputi, bifadlihi, atas anugerahnya Allah, al-munqabidal qulub,
wal alsinati wal jawarih bima syaa min jami'its sana. Yang mana kenikmatan itu meliputi dari segala yang ada di hati hamba-hambanya, wa alsinati dan lisan, wal jawareh dan perbuatan hamba-hambanya. Kenikmatan yang diletakkan Allah di hati hambanya, kenikmatan yang Allah letakkan di lisan hamba-hambanya, kenikmatan yang Allah letakkan pada perbuatan hamba-hambanya. Maka beliau bersyukur, mengajar kepada kita mensyukuri, bisa melihat itu semua kenikmatan dari Allah. Apa yang kita ucapkan datang dari kenikmatan Allah. Apa yang kita kerjakan datang dari Allah. Apa yang bisa kita yakini itu pun muncul dari kenikmatan yang Allah berikan. Dan itu semua adalah dari kecintaannya Allah kepada hamba-hambanya. Dan Allah adalah zat yang mengetahui tentang apa yang menjadi kebutuhan hamba-hambanya. Allah tahu, Allah ciptakan kita, maka segala yang kita butuhkan diketahui oleh Allah. Maka Allah penuhi segala kebutuhannya kita sebelum kitanya meminta, sebelum kitanya memohon. Allah siapkan segala kebutuhan yang ada pada kita. Kalau kamu mau memelihara burung, kamu mau memiliki, mau punya empang, ente mau nanem nih ikan di dalam empang, kamu akan tahu ini kalau ikan ini saya tanam bahaya. Di dalam empang ini ada ular, ada macam. Sebelum kamu tanam empangnya, kamu bersihin dulu. Ini ikannya belum ditanam belum, tapi kamu sudah siapkan dulu, bersihin dulu empangnya dari yang akan mengganggu. Nah, udah bersih, isi air, terus masukkan ikannya. Ikannya dimasukkan, makanannya sudah disiapkan untuk berbulan-bulan. Stok ini ikannya belum mau makan, tapi stok makanannya disiapkan. Kenapa? Allah tahu yang kita butuhkan. Manusia mau diletakkan oleh Allah ke muka bumi ini, maka muka bumi ini dibersihkan dulu dari yang bahaya-bahaya. Jin-jin disingkirkan, hewan-hewan yang buas-buas disingkirkan. Kayak apa? Dinosaurus lah. Kalau ente ketemu dinosaurus apa enggak payah ente? Mau lari kemana ente? Kayak dulu ada hewan dinosaurus, wah. Maka semua itu dipinggirkan oleh Allah semuanya. Jin-jin yang maksiat-maksiat dikasih tempat di laut, di gunung-gunung, di hewan-hewan yang membahayakan diracun mati semua. Tinggal hewan-hewan yang tidak berbahaya, yang bisa dimanfaatkan. Apa? Buaya darat. Buaya darat. Malah tasnya jadi kulitnya jadi apa? Jadi tasnya itu sepatu.
jadi tasnya Umar Bakri itu maksudnya. Ketika sudah rapi, manusia ditempatkan oleh Allah. Allah tahu yang dibutuhkan, disiapkan makanannya, Allah tumbuhkan dari bawah, Allah berikan dari langit, semuanya disiapkan. Ini kenikmatan yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ini pujian Imam Sanusi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang ma'rifat, mengenal kepada Allah. Dan pujian ini adalah pujian yang sangat indah. Bima sya'a min jami'il thana, pujian yang begitu indah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Atas pengakuan kelemahannya, pengakuan kehambaannya, pengakuan butuhnya dia kepada Allah, pengakuan tidak ada yang lain yang memberikan kenikmatan ini. Pujian ini muncul dari hatinya yang terdalam, muncul dari pengetahuannya seorang yang arif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pujian yang begitu indah kepada Allah. Kenapa begitu panjang begini? Sepantasnya begini. Kamu dikasih sesuatu sama seseorang, kadang mujinya nggak habis-habis. Makasih ya bro, untung ada ente. Kalau nggak ada ente mah susah mah saya mah. Masih besok-besok jangan lupa lagi ngasih lagi ya. Terus puji-puji terus. Tapi kadang kita muji kepada Allah, Allah ngasih banyak, munculnya apa? Alhamdulillah. Sedikit doang. Pelit bener ngirit. Padahal pujiannya, penikmatnya banyak, pujiannya cuman makasih ya Allah, ya Allah. Imam Sanusi mengajarkan ini loh kalau muji kepada Allah, pujian yang selayaknya, pujian yang pantas. Walaupun ini enggak memadai, tapi setidaknya ini pujian yang indah yang bisa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hatinya hati yang ma'rifat kepada Allah, lisannya terkunci hanya untuk memuji Allah, perbuatannya hanya dilaksanakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih panjang pembukaan kitab ini, dibuka oleh Imam Sanusi dengan begitu banyak pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita sambung yang akan datang untuk mengupas kembali apa yang disampaikan oleh Imam Sanusi tentang pujian-pujiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana asrafna lalala ashrafna fatub alaina tawbah taghsil kulli haubah wasdur lana awrati wa amin raati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina al-ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah al-muslimina ajma' amina rabbi suma
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد تنسي سحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.